Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Nama saya Fatimah Qori Adelia, NPM 192030322. Pada kali ini saya akan membahas salah satu peristiwa yang beberapa waktu belakangan ini telah ramai diperbincangkan tentang penayangan karikatur Nabi Muhammad di Paris, Prancis dalam memenuhi mata kuliah Leadership and Retorika Global Universitas Pasundan. Sebagai salah satu umat muslim, saya mengakui bahwa Nabi Muhammad SAW adalah salah satu sosok yang sangat dimuliakan dan sangat diagungkan bagi agama muslim yang menganutnya. Penayangan karikatur Nabi Muhammad SAW di Paris, Prancis memicu amarah publik, terutama umat-umat muslim yang berada di berbagai belahan dunia. Tentu saja hal tersebut pasti terjadi, karena untuk sosok semulia Nabi Muhammad SAW tidak bisa sesepele itu untuk diibaratkan atau digambarkan hanya dengan sebuah karikatur saja. Peristiwa ini bermula pada saat seorang guru di salah satu sekolah menengah di Perancis menayangkan karikatur Nabi Muhammad di kelasnya saat sedang melakukan pembelajaran dalam mata pelajaran tentang kebebasan berpendapat. Hal ini diduga memicu tindakan kritis dari salah satu muridnya yang beragama Muslim hingga melakukan pemenggalan atau pembunuhan terhadap guru tersebut pada hari Jumat 16 Oktober 2020 yang terjadi di daerah pinggiran kota barat laut Paris, Prancis. Jaksa anti teror Prancis telah melakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut sebagai pembunuhan sehubungan dengan usaha terorisme dan asosiasi terorisme kriminal. Presiden Emmanuel Macron lantas mengunjungi sekolah tersebut untuk membahas peristiwa tersebut dengan beberapa para guru di sana. Ia mengatakan bahwa salah satu rekan kita telah dibunuh karena dia mengajar. Kita harus berdiri bersama sebagai warga negara. Pidato Presiden Prancis Emmanuel Macron pada tanggal 2 Oktober 2020 tentang melawan separatisme Republik beraksi yang dianggap isinya memberikan dukungan terhadap penayangan karikatur Nabi Muhammad sebagai bentuk kebebasan berpendapat. Hingga ujaran yang ia sebutkan dianggap sebagai penghinaan terhadap umat Islam. Setelah pidato tersebut, protes besar-besaran terjadi di sejumlah negara, mulai dari membawa poster Macron hingga aksi boikot produk Prancis. Beberapa negara seperti Mesir, Irak, Iran, Palestina, hingga Indonesia melakukan boikot besar-besaran terhadap produk Prancis dalam aksi penolakan terhadap penayangan karikatur Nabi Muhammad SAW yang dilakukan di Prancis. Aksi boikot tersebut diawali oleh seruan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan untuk melakukan boikot terhadap produk Prancis. Hal tersebut mendapat dukungan yang besar dari berbagai umat muslim yang ada di berbagai penjuru dunia dan dari beberapa negara yang mayoritasnya adalah umat beragama muslim seperti yang saya telah sebutkan sebelumnya. Saya pribadi menganggap aksi boikot ini bukanlah hal yang berlebihan apabila hal ini dilakukan untuk mendukung salah satu peristiwa yang terutama berhubungan dengan suatu agama tertentu. Karena menurut anggapan saya, dengan mereka menayangkan karikatur tersebut saja, itu sudah bisa menunjukkan bahwa mungkin mereka beranggapan menayangkan hal tersebut adalah bukan hal yang terlalu berlebihan. Tetapi tentu berbeda bagi sekelompok orang atau individu yang sangat memegang erat tentang kepercayaan agama Islam. Bila mereka menayangkan karikatur itu hanya untuk sekadar melakukan pembelajaran dan membuat karikatur hanya sekadar untuk memperjelas atau mempermudah proses pembelajaran tersebut, tentu saja hal itu saya anggap akan memancing amarah publik. Walaupun dampak dari aksi boikot ini mungkin saja dan bisa saja berpengaruh terhadap hubungan perekonomian negara yang bersangkutan, namun menurut saya ini bukanlah suatu hal yang besar apabila hal ini memang dilakukan
demi kepentingan suatu agama. Karena saat terjadi pembunuhan seorang guru di Perancis, kita sama-sama mengetahui bahwa kejadian itu telah melanggar hak asasi manusia dan itu adalah tindak kejahatan. Maka menurut saya, hukuman yang pantas diberikan terhadap orang tersebut adalah hukuman yang sesuai dengan hukum yang berlaku dan hukuman yang sesuai dengan apa yang telah ia lakukan, tanpa membawa-bawa latar belakang agama apa yang ia anut, kepercayaan apa yang ia percayai, apalagi hingga ada sebutan tentang Islam terorisme atau Islam fanatisme. Saya beranggapan bahwa tidak ada satupun agama yang mengajarkan tentang keburukan. Kita mengetahui semuanya bahwa apapun agama yang kita anut, tentu semuanya adalah mengajarkan mengenai kebaikan, mengajarkan bagaimana cara kita dekat kepada Tuhan. Maka apabila terjadi hal seperti itu, sepatutnya bukanlah agamanya yang disalahkan, tetapi individunya yang menganut agama tersebut. Karena tentunya setiap individu yang ada di dunia ini, setiap manusia pasti memiliki persepsi dan pemikiran yang berbeda-beda. Walaupun dia menganut agama yang sama dengan orang lain, namun pemahaman ataupun persepsi dari setiap individu tentunya tidak akan sama. Maka dari itu di bagian ini saya ingin menekankan bahwa jangan salahkan agamanya. Jangan salahkan agama apa dia, jangan salahkan apa yang dia anut dan apa yang dia percayai, tapi bagaimana dia berpikir dan bagaimana persepsi dia melihat agama yang dia anut tersebut, bagaimana cara dia memahami, bagaimana cara dia paham akan hal atau kebaikan apa yang seharusnya dia lakukan apabila terjadi suatu tindak kejahatan seperti pembunuhan seorang guru di Perancis. Itu bukanlah salah dari agamanya, bukanlah salah karena dia adalah seorang muslim, bukanlah salah karena dia dianggap sebagai muslim yang sangat fanatik atau sebagainya, tetapi karena anggapan dia, bagaimana persepsinya, itulah yang berbeda. Mungkin kesimpulan yang bisa saya sampaikan adalah mari sama-sama kita dukung saudara kita dukung saudara muslim kita, dan marilah kita ubah pola pikir kita ubah pola pikir kita tentang apabila ada terjadi suatu tindak kejahatan itu pasti berhubungan dengan agama apa yang dianut. Mari kita ubah pemikiran tersebut. Dan untuk kejadian yang baru saja terjadi pada saat ini, yaitu tentang penayangan karikatur Nabi Muhammad ini, mari bersama-sama kita dukung saudara muslim kita yang ada di luar sana. Mungkin dengan melakukan hal tersebut kita dapat melakukan hal yang bermanfaat bagi sesama ataupun hal yang bermanfaat bagi agama kita sendiri. Maka sekian dari saya, terima kasih telah mendengarkan dan menonton video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang menonton dan mendengarkannya. Apabila ada kesalahan kata dan pengucapan, saya mohon maaf. Saya Fatimah Qoria Adelia, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.